Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba ya untuk menunjukkan ciri-ciri merpati yang cocok untuk tinggian ya. Nah, di sini ada beberapa merpati tinggian saya ya yang terbangnya pelan ya tapi pasti ya. Nah, yang dimaksud pasti di sini yaitu pasti tinggi nitik teman-teman, pasti turunnya kencang dan yang jelas bisa turun atas kepala ya. Nah, ini termasuk spek yang komplit untuk merpati tinggian teman-teman ya. Nah, di sini saya akan contohkan ada salah satu indukan saya yang kriterianya itu hampir mirip seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini atau bagi teman-teman yang lagi mencari merpati dengan karakter seperti itu, silakan ditonton sampai selesai ya. Biar teman-teman itu paham apa yang saya jelaskan video kali ini dan semoga nantinya bisa bermanfaat ya. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman ya yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, saya contohkan di sini ada merpati blorok saya teman-teman ya, nih. Ya, merpatinya itu masih di dalam kandang teman-teman ya. Belum saya keluarin nih. Nih, ini pada waktu pagi hari ya. Dan kita ambil dulu merpatinya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia merpatinya ya. Nih, ini satu pasang merpati tinggian saya dan di sini juga sebagai indukan teman-teman ya. Nah, ini salah satu indukan merpati tinggian terbaik saya ya. Nih, ada blorok hitam sama blorok brongsong ya atau blorok coklat nih. Nah, ini salah satu merpati yang dulunya yang saya paling suka ya dan sekarang sudah dijadikan indukan ya dan sudah mengeluarkan berbagai jenis anakan ya. Yang jelas karakternya itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Nah, ini yang jantan itu yang blorok hitam, yang ini teman-teman ya. Terus yang ini yang betina nih. Ini yang betina. Dan kita akan review terus bagaimana ciri-cirinya, bagaimana katuraganya ya. Untuk merpati tinggian yang bagus itu bagaimana, yang stabil, terus yang bisa tinggi full nitik dan pokoknya komplit ya, spek komplit ya. Nah, jadi bagi teman-teman ya, jangan lewatkan video kali ini karena video kali ini tuh penting banget bagi teman-teman yang masih pemula ya, yang baru bermain merpati supaya teman-teman itu bisa memilih merpati tinggian yang bagus seperti apa. Oke, mari kita review merpatinya ya. Nah, ini yang jantan ya teman-teman ya. Nih. Dan kita bisa lihat ya untuk dari segi bodi ini tidak terlalu besar ya. Ini sedang lah. Ini kalau dalam merpati tinggian ini bodinya sedang teman-teman, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Nah, ini terus untuk memilih merpati tinggian sama halnya dengan memilih merpati jenis yang lainnya ya, baik kolong maupun merpati balap ataupun tomprang dan lain sebagainya ya. Dan kalau saya sendiri dalam memilih merpati ya, pertama-tama itu saya lihat dulu dari segi matanya teman-teman nih ya. Nih, kalau saya sendiri itu paling suka dengan warna cilamas ya, contohnya seperti ini teman-teman. Ini salah satu contoh mata cilamas ya, seperti ini nih. Nah, yang paling penting itu dari segi mata itu jernih teman-teman ya, jernih, terus pupil hitamnya itu bulat ya, nggak pecah ya, seperti ini, bulat teman-teman ya. Nah, itu menandakan mata merpati yang bagus teman-teman ya. Terus kalau terkena sinar matahari biasanya akan mengecil dan membesar dengan cepat ya. Itu salah satu ciri mata merpati yang bagus seperti itu teman-teman ya. Ini dari segi mata. Terus dari segi hidung, terus dari segi hidung, terus dari segi kepala itu yang penting imbang ya. Ini paruhnya itu imbang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar ya. Jadi ideal teman-teman. Dan dari segi kepala untuk saya sendiri itu yang penting jangan kotak teman-teman ya, lebih baik lonjong terus seperti buah pinang, itu bentuk kepala merpati yang bagus teman-teman ya. Nah, terus untuk ciri yang lainnya dari segi larnya ya, karena kita bahas merpati tinggian jadi kita harus buka dari segi larnya teman-teman ya. Nah, ini salah satu merpati tinggian saya dan larnya seperti ini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Salah satu ciri merpati tinggian dari larnya itu pasti bulat-bulat seperti ini ya, bulat-bulat, rapat-rapat, terus ujungnya itu bulat juga teman-teman ya. Nih,
ujungnya juga bulat ya. Ini yang sebelah. Nah, terus bagaimana kita bisa melihat merpati itu bisa tinggi nitik atau tidak ya? Kalau saya sendiri ada beberapa poin ya yang saya raba, biasanya dari kelenturan bulu ya. Semakin lentur biasanya merpati bisa lebih terbang tinggi teman-teman. Nah, ini untuk dari kelenturan larnya teman-teman ya. Terus dari bentuk larnya ya, itu juga ngaruh. Terus dari segi ini teman-teman, bahu bagian tengah sini. Kalau biasanya merpati bisa tinggi full indik terbangnya biasanya di bagian sini. Ini ya, ini tipis teman-teman ya. Nah, biasanya merpati dengan ciri seperti itu terbangnya tidak terlalu kencang teman-teman, pelan ya, pelan tapi pasti tinggi. Nih, ini karakternya kalau diterbangin itu tinggi teman-teman ya, pelan tapi langsung tinggi gitu ya, jadi tidak sprint kayak gini terbangnya. Nah, ini karakter dari merpati ini teman-teman ya. Ya, jadi jelas ya. Untuk dari segi lar bulat-bulat, rapat-rapat, terus ujung larnya bulat, terus dari kelenturannya itu lentur ya, jangan yang kaku. Pilihlah yang lentur. Terus dari segi bahu bagian sini itu tipis, terus di bagian sini bahunya itu tebal ya. Ini agar nantinya bisa terbang lebih jauh teman-teman ya. Ini. Jadi otot bahu bagian sini itu yang tebal teman-teman ya. Nah, itu untuk bagian lar ya. Terus selanjutnya dari bagian bodi teman-teman ya. Dan tadi saya sebutkan merpati ini bisa turun atas kepala itu dari faktor bodinya juga teman-teman ya. Untuk yang merpati bisa tinggi, untuk merpati yang bisa turun atas kepala, untuk ciri-cirinya biasanya di bagian dada itu besar teman-teman ya, besar berisi. Terus bagian pinggul sini atau punggung sini ya, itu juga masih berasa kenyal teman-teman ya. Nah, itu salah satu ciri merpati bisa turun atas kepala ya. Jadi di bagian depan besar bulat ya, terus sampai belakang sini. Itu dia ciri-cirinya, dan pastinya beda dengan merpati biasa ya. Nah, itu dia untuk dari segi bodi ya. Cuman kalau masalah bisa turun atas kepala memang agak susah teman-teman, enggak cuma dari raban doang, harus dipraktekkan juga ya untuk membuktikannya langsung ya. Karena ini sudah turunannya seperti itu, maka saya sebutkan seperti itu teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya itu dari segi warna ya. Segi warna juga ngaruh dalam kestabilan burung merpati ya, terutama untuk merpati tinggian. Untuk merpati tinggian yang paling saya suka itu warna blorong seperti ini ya, warna blorok teman-teman ya. Blorok apapun itu, yang penting warnanya itu blorok ya, karena ada beberapa warna blorok ya. Ada warna blorok coklat, blorok hitam seperti ini, terus ada blorok brongsong dan lain sebagainya. Itu banyak jenisnya ya. Yang penting itu warna blorok. Biasanya kalau warna blorok itu burungnya lebih stabil dibanding warna yang lain. Apalagi warna merpati yang sejenis telampik-telampik pelontang itu menurut saya itu kurang stabil teman-teman ya. Lebih stabilan warna merpati dengan satu warna ya. Misal megan, hitam, kelabu, gambir, dan blorok seperti ini, itu jenis merpati yang lebih stabil dibandingkan dengan warna merpati yang lain ya. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk memilih merpati tinggian ini memang masih banyak ya yang harus diraba, harus dipahami. Jadi teman-teman itu harus sering-seringlah meraba merpati dan selalu bertanya kepada yang lebih paham tentang merpati, bagaimana sih untuk memilih merpati sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, itu yang saya lakukan dulu seperti itu teman-teman ya, selalu bertanya agar nantinya kita bisa tahu dan bisa memilih merpati yang teman-teman inginkan ya. Nah, jadi untuk sharing pada video kali ini cukup sekian ya, dan semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa membantu dan bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan saya ingatkan lagi, bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.